Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ya ayyuhan-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin jamaah rahmatullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mempelajari hadis arba'in sekaligus memahami syarah yang kita mulai pekan lalu. Hadis yang pertama, hadis tentang niat. Kemarin baru sampai pengertian, itu pun masih baru sedikit Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husain Al-Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima lalladza zaini huma asahu al-kutubi
Musannaf. Pada pekan lalu kita kaji sampai pada poin pertama, kita bicarakan tentang balaghah, indahnya susunan ya hadis ya, kata yang ada dalam hadis ini. Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat, di antara bentuk balaghah yang ada pada susunan kalimat ini adalah makna hasr, pembatasan. Innama itu hanya itu saja ya, pembatasan yang mana hadis ini menetapkan hukum yang ada pada konteks kalimat dan menafikan, meniadakan yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab, makna pembatasan atau penyempitan diwakili oleh kata innama. Jadi kalau ada kata innama, itu hasar, namanya dibatasi. Selain innamal a'malu binniyat, ada innama apa? Di selanjutnya ada ya, innama likulli imri'in ma nawa. Adapun kata ini mengandung makna hasar ya. Hasar itu diringkas ya, dibatasi itu saja, dipendekkan, sempitkan yang pas. Seperti kata Zaidun qaimun. Maknanya apa? Zaidun qaimun. Zaid sedang berdiri. Dalam susunan ini tidak ada makna hasr. Ya karena nggak ada namanya. Ya berdiri saja tuh Zaid. Namun, ini sebagai contoh nih. Bila berkata innama Zaidun qaimun, maka maknanya berubah, dibatasi. Siapa yang berdiri itu hanya cuma Zaid. Kalau ada kata innama, sesungguhnya yang atau betul-betul yang berdiri itu hanya Zaid. Karena tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan kecuali qaimun tadi, berdiri, dan itu cuma Zaid. Kalau Zaidun qaimun, bisa jadi Zaid itu berdiri tapi juga melakukan kegiatan yang lain, belum jelas, tidak dibatasi. Termasuk sabda beliau yang selanjutnya ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Ada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesiapa yang hijrah ini secara lugawi pasti dipahami berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun demikian hijrah ini kalau dipahami bukan pada konteks histori hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ini banyak dimaknai hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, atau dari maksiat ditinggalkannya menuju apa? Ketaatan. Dari dosa ya menuju taubat dan amal soleh. Nah ini. Dalam hadis ini kemudian menjadi jelas siapa yang hijrah karena dunia. Siapa yang hijrah karena dunia. Ya terserah apa yang dia kehendaki dari dunia ini. Seperti santri. Dan biar gak kurang bahan, satu hadis ini bisa untuk khutbah Jumat kepanjangan. Ini saja berapa, udah 2 pertemuan ini, belum tentu selesai ini. Serah. Antum bisa menjelaskan sedetail mungkin ya.
Misalnya kemudian dunia ini paling umum, ya. Apa yang tergambar dari dunia ini? Harta. Apa namanya? Tahta. Kemudian syahwat kan? Di syahwat ini apa mana dunia, Din? Abdullah? Apa mana dunia? Dalam hadis ini ada kata wa man kanat hijratuhu lidunya. Apa dunia tadi? Baru jelasin ngobrol. Apa juga makna dunia tadi? Tempat sementara. Bukan. Makna dunia di sini kemudian jelas. Apa Serap? Harta. Jadi orang merantau hijrah kan dari yang sangat mencolok dari mana? Dari Indonesia ke luar negeri. Hijrah kan? Berpindah tempat. Apa yang dicari? Harta dalam konteks ini karena dia bekerja. Nyata, lahiriah, zohiriahnya memang mau cari uang. Gitu kan? Karena di sana gajinya lebih besar. Itu sudah mafhum. Mafhum ini orang sudah pasti paham. Itulah tujuannya TKI itu. Atau orang merantau dari rumahnya ke mana ini? Ke Bandar Lampung dari kampungnya, ke daerah-daerah kabupaten-kabupaten, ya. Jelas kalau dia bekerja. Kemudian dunia juga bermakna apa tadi? Harta, kedudukan, tahta ya. Orang kemudian ingin apa? Memiliki apa? Jabatan apa yang bupati kah atau DPR, DPD ya. Kedudukan-kedudukan lain ya, jabatan-jabatan lain itu dalam pemahaman manusia bahwa dunia itu diantaranya itu. Kemudian ya juga dunia apa tadi? Harta, terus tahta, jabatan. Yang ketiga syahwat. Syahwat ini nanti diturunkan ya. Siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi, ya menikahi wanita. Seolah-olah kalau dibilang begitu wanita tidak bisa hijrah, pasif. Enggak, wanita juga bisa hijrah. Wanita hijrah karena ingin punya suami yang soleh gitu, yang diharapkan, hijrah dia. Jadi nanti hadis ini sangat luas, ya. Memang tertulisnya hanya laki-laki yang kemudian menikahi wanita sebagai apa? Perwujudan pemenuhan syahwat kemaluan. Ya. Selain syahwat kemaluan yang itu dalam makna dunia, apalagi? Serap. Orang senang apa? Makan, perut. Syahwat apa? Perut, memenuhi apa? Keinginan untuk makan yang enak kan. Orang bekerja, rela dia berpayah-payah, pada akhirnya pengen hidup. Di antaranya hidup itu enak, nyaman. Enak juga makanan yang dimakan itu enak. Menuruti syahwat perut. Jadi syahwat kemaluan, syahwat farji, syahwat makan, syahwatul badan, syahwat perut. Ya. Minum juga begitu. Orang beli minuman mahal-mahal kan? Kopi saja bisa berapa itu? Jadi bisa karena tempatnya yang apa? Modis apa? Brand-brand tertentu ya Lutfi. Ternyata mahal. Hanya untuk nurutin apa? Syahwat minum, syahwat makan dan minum. Dan bentuk-bentuk tipu daya dunia yang lain. Karena di sini dijadikan dunia ini sebagai bentuk hijrah yang rendah, gitu ya. Paham ya? Coba. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya karena dunia kata Rasul, maka di dunia ini maknanya bukanlah kita ini mencita-citakan dunia. Cita-cita kita akhirat.
negeri keabadian gitu. Maka setiap disebut dunia di sini maknanya rendah sesungguhnya apabila kita orientasi hidup hijrah itu hanya urusan dunia, hanya urusan mau cari duit, hanya urusan mau memenuhi syahwat, hanya urusan pengen punya jabatan. Rendah. Antum berhijrah untuk menegakkan la ilaha illallah di bumi Papua, di tempat yang belum banyak orang muslim. Luar biasa hijrah itu, kepergiannya itu. Kepergian antum kepergian fisabilillah, hijrah yang bernilai dakwah. Motifnya, niatnya itu. Iya. Zuka hijrah ke mana? Kampung terpencil yang belum ada guru Al-Quran, guru tahfiz, guru tajwid di sana. Ternyata setelah sampai di sana berdakwah, mengajarkan Al-Quran. Begitu baru hijrah yang bernilai akhirat, bukan hijrah yang bernilai dunia. Dengan segala bentuk tipu daya dan hal-hal yang melenakan. Mondok, tidak mondok. Awalnya mondok, tidak mondok. Bagaimana itu? Kemunduran iman, ya, kemerosotan, ya kan? Hari-hari di pondok bisa sendiri kan tidak mungkin bapaknya selalu ceramah ya. Orang di pondok saja ini abi-abinya berganti kan? Ganti supaya tenaga fresh dan juga untuk bisa jadi bosan antumnya terus di rumah susah ya. Maka waktu 24 jam di pondok beda nilainya dengan 24 jam di rumah. Kalau yang mondok kemudian tidak mondok jelas merosot. Harusnya yang dari tidak mondok jadi mondok. Hanya gara-gara UAS ya suka ujian kelulusan yang cuman ngarang-ngarang aja juga bisa berhenti dari pondok minta di rumah. Abdullah ini si bandel pula pulangnya. Kamu mau cari murka guru. Nanti yang libur di rumah, yang repan aja yang setiap sore murojaah pelajaran tahfiz tetap belajar. Itu laporan dari Umi Nabila sama Umi Kafah hilang apalanya. Iya kan? Bagaimana yang di rumah? Kapan jadwal tetap murojaah? Murojaah saja tidak sampai ziyadah. Murojaah saja. Maka terjadi kemunduran setelah lebaran, libur sampai hampir 26 hari. Wih, ya kan? Hari-hari malaikat mencatat kalau di pondok antum jam sekian murojaah, ya kan? Jam sekian setoran, ziyadah, jam sekian taklim. Itu tidak terlaksana di rumah, yakin itu. Dan kalau terlalu lama, antum harus paham bahwa sekitar 40 hari, 30 sampai 40 hari itu akan menjadi berubah total dan sulit kembali seperti semula. Kebiasaannya sudah berubah. Sulit mengembalikan kebiasaan di pondok. Nah, kalau Zaki Akbar ini hijrah nih, ya kan? Dari main-main di rumah full. Sore menjadi tahfiz, ya ada, malam menjadi taklim. Pada Isya harusnya mengulas pelajaran, mengulang, ya, tahajud, ya kan? Pada subuh amal soleh, amal jama'i. Kan nanti butuh masuk surga, membersihkan tempat ibadah, ya kan? Kelas, tempat untuk menuntut ilmu, mengajarkan Al-Quran, disapu. Apa dikira itu perbuatan sepele? Itu ibadah, ya. Nah, masalah dunia ini ya banyak nanti yang Abi ringkas segala yang
melenakan dari hakikat tujuan hidup, yaitu akhirat. Kita ini tujuannya akhirat, untuk kemudian menjadi program hidup, ya, bukan program dunia. Bukan program dunia itu ya beli ini beli itu, notebook harus yang 24 juta, laptop perluannya enggak seperti itu, pusing orang tua, ya. Kemudian mengungkapkan hijratul dunya yusibuhana, siapa yang hijrah karena dunia yang dia kehendakinya itu, atau wanita secara spesifik ini disebut langsung, berarti atau hijrahnya karena wanita. Kalau wanita yang mendengarkan hadis ini, maka kemudian hijrah untuk laki-laki sama ini yang ingin menikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Pasal mondok terpaksa hanya paksaan ayahnya umpamanya, ya pahalanya pahala terpaksa. Mungkinkah pahala adat diperoleh? Karena syarat ibadah harus ikhlas. Sulit gimana? Orang harus ikhlas, ini terpaksa. Akhirnya apa? Akhirnya wa in malikul imri'im, mendapatkan dari apa yang diniatkan, apa yang menjadi niatnya terpaksa, ya dapatnya terpaksa. Berarti pahalanya ya dapat, udah menjadi otomatis sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan ini ujian hati berat sekali. Ada imannya lagi stabil, bahkan naik, itu ada perintah Allah apa saja, termasuk perintah orang tua, perintah guru, ya. Apa saja itu, karena imannya lagi bagus, enak, ya kan? Disambut, semakin semangat. Tapi kalau iman lagi turun, lagi pengen bandel, melawanlah itu. Sehingga kemudian gak jelas, ya saudara, duduk dia di majelis taklim itu, betul mengharap ridha Allah ikhlas atau apa? Sekarang apa yang sudah ditulis Ahnaf itu dari tadi? Udah ada yang ditulis. Apa mana dunia tadi? Enggak jelas. Abdullah juga apa yang sudah ditulis? Intisari sarah dari uraian yang habis sampaikan ini, dari satu kata ke kata yang berikutnya dijelaskan maknanya sampai seluas itu. Apa sudah ada yang ditulis? Selain dari apa penjelasan yang ada di sini, kemudian Nabi kembangkan lagi. Tadi di sini tertulis hanya hijrah kepada wanita. Kemudian kembangkan seorang wanita membaca hadis ini, dia kemudian berniat berhijrah, ingin mendapat suami sesuai harapannya. Berarti hijrahnya karena suami. Sama. Datang di masjid ini karena aturan pondok paksa. Dapat apa? Pahala hanya terpaksa oleh orang tua, terpaksa oleh aturan pondok, terpaksa oleh apa lagi? Mungkin ada yang tren ya, kalau nggak mondok nggak keren, ya itu juga meskipun bisa menjadi motivasi, tapi tetap tidak bagus. Bahwa kita ini melakukan sesuatu itu sedikit pun ya tidak boleh ada setitik pun niatan selain karena Allah. Ini ada hubungan dengan hadis ikhlas, ini urusan niat ini. Kemudian nilai balaghah yang ada dalam susunan kalimat ini adalah ada unsur penyembunyian niat. Penyembunyian niat. Dalam susunan kalimat ini adalah ada unsur penyembunyian niat orang yang berhijrah kepada dunia, sebab ungkapan beliau berbunyi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, bukan ila dunya yusibuha. Itu membuktikan ya. Kemudian manfaat secara balaghah dalam ungkapan di atas adalah sikap meremehkan orang
yang dimaksud dalam hadis terhadap sebab dia berhijrah kepadanya. Karena tidak pas dengan ungkapan seperti itu, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menggantikannya dengan ungkapan yang lain, yaitu ila mahajaro ilaihi. Santri berat, ya. Capek-capek seperti membawa pasir. Orang beramal tidak ikhlas seperti orang membawa pasir berat, berguna. Atau kemudian diumpamakan seperti haba mansuro. Apa itu? Debu yang berterbangan. Amal-amal itu hilang. Ternyata sebabnya niatnya salah. Setiap keterpaksaan yang dibenarkan itu dipaksa untuk taat. Karena manusia pada dasarnya apa? Tukang membantah, tukang mengkufuri, ya kan? Jadi dipaksa untuk apa? Berbuat ketaatan kepada Allah, ya. Itu boleh, ya. Dipaksa taat itu boleh. Kalau misalnya malas sholat tahajud, dibiarkan, dia nggak pernah tahajud. Malas baca Quran pada pelajaran hafalan, dibiarkan saja. Oh ya nggak jadi, harus dipaksa. Berbuat baik harus dipaksa, beramal soleh harus dipaksa. Nah ini, hingga kemudian para santri, antum harus apa ini? Muhasabah. Kenapa amal-amal antum atau ilmu yang pernah antum miliki itu hilang? Ada yang begitu. Jadi pengakuan dari siapa kemarin ya, itu hafalannya lupa-lupa. Repan juga hanya sanggup untuk satu tasmi 1 juz saja. Lalu harusnya kurang-kurangnya 2,5 juz atau 3 juz. Iya kan? 28, 29, 30. Kan Repan 2 tahun. Wong Asraf aja 1 tahun siap sekurang-kurangnya 2 juz atau 2 juz setengah serat. Juga berapa juz juga? 4 kan? Tasmi 4. Sekali duduk baru. Iya kan? Karena untuk mengukir apa di memori supaya terpatri, terpahat dengan kuat, kokoh. Diuji gitu. Ya. Nah, Dim, 6 juz ini. Nah, dipikir-pikir kata Lutfi, semakin lama mulut semakin banyak hafalannya berarti. Semakin berat ininya ujiannya. Ya, memang surga derajatnya sesuai dengan paling seberapa banyak hafalan, seberapa ini penguasaan terhadap Al-Qur'an. Penguasaannya ya paham, hafal, ya. Kan kalau mampu tafsir. Baik. Sabda beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi", barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Siapa itu? Yang termasuk dari hijrahnya benar ingin mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka dijawab dengan ungkapan berikutnya, yaitu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fahijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya keridhaan Allah. Beliau menyebutkan hal ini dalam rangka mengagungkan keutamaannya. Dan sabdanya, "Wa kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kepada dunia yang dikehendakinya dan kepada wanita yang akan dinikahinya. Sebab ungkapan ini mengandung makna cemoohan tuh, cemooh. Maka tadi Abi awal-awal sudah sampaikan, orang berpindah hanya karena dunia itu rendah gitu.
Berpindahnya itu hanya sekedar untuk urusan materi, untuk urusan syahwat makan minum, cuman itu. Coba di pelan-pelan. Orang hidupnya memikirkan untuk menyebarkan agama, Nasruddin, Nasrul ilmi, penyebaran ilmu, berdakwah. Dalam kehidupannya sehari-hari, begitu saja programnya. Apakah dia tidak terpikir makan? Apakah dia tidak terpikir minum? Apakah dia tidak terpikir untuk membeli rumah umpamanya, bujang, untuk mencari kehidupan dunia dalam arti ekonomi? Kepikir. Yang pertama dipikirkan dakwah. Salah waktu itu Allah memberikan itu. Allah memberikan ilham, memberikan apa? Bimbingan dia untuk peduli. Jadi apa? 24 jam pikirannya itu mana yang kemudian bisa dilakukan, dikerjakan dia kerjakan untuk mencari ridha Allah itu, dia perjuangkan agama ini, dan kan tidak mungkin itu berhenti makan itu, ya kan? Entah bagaimana, full dia mengajar, dia berdakwah, dia makannya ada, rezekinya ada. Tapi silakan antum bandingkan orang yang pagi, siang, sore, bahkan hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta. Serap, nggak ada sedikit pun waktunya untuk memikirkan agama, apalagi mendakwahkan agama. Bandingkan itu. Rendah sekali gitu. Di sini dicemooh. Penyebutan hijrah karena dunia itu rendah gitu. Cemoohan, ya. Cemen gitu loh, remeh-temeh gitu. Hidup itu sangat bernilai rendah kalau hanya urusan pengen kaya gitu. Makommu itu makom apa, korun gitu loh. Standar hidupnya standar hidup pemburu dunia pemburu harta. Nah, kalau ingin mulia, standar yang dipilih prioritas dalam hidup mengikuti tugas daripada nabi, sekolah nabi jadi. Ya, pikirannya itu lulus ingin melanjutkan tugas nabi. Begitu. Bukan hanya sekedar lomba-lomba, semangat Abdullah. Kalau untuk lomba semangat. Ya. Bukan untuk urusan materi. Bagaimana ilmu bermanfaat untuk ummah, untuk kemaslahatan agama. Paham ya? Di sini dunia itu sebagai bentuk maknanya mengandung cemoohan. Payah pergi, ya. Maka sering abadi dari kampung halaman rugi kalau cuma hanya urusan duit, mikirin gaji, mikirin ilmu, dapat ilmu. Apa gajinya nggak dapat? Apalagi sambil ilmunya terus dipelajari, terjaga. Lama-lama alim, mulia, tapi kalau cuma duit ya tetap bodoh, kultum nggak bisa. Apa ini khutbah nggak bisa, kan derajatnya pekerja saja gitu, gawe yayasan gitu, tidak bergeser pada derajat orang yang berjuang, rugi, ya. Nah ini, dan rendah sekali kalau hanya urusan itu. Apalagi kalau Lutfi di kolam renang sama Birusdi ngintilin cewek, bunuh diri, buang iman di jurang kolam renang itu, hancur. Buru-buru hafalan kuat, jin masuk. Nah, jin akhwat. Mutah-mutah, ya kan? Menyelam, ya roh, nyundulin akhwat, pura-pura tenggelam. Nah ini parah, santri hidupnya cuman urusannya wanita, sampai jatuh cinta, berhenti dari pondok
pengen nikah sama dia, nemen amat hidup. Kalau sampai begitu hijrah fisiknya juga gitu, mengejar wanita parahnya, sungguh sangat parah. Hadirin rahimakumullah, kemudian bergambar belum? Apa tadi? Dunia rendah. Syekh Utsaimin mengatakan cemoohan. Jadi kalau ngoyo-ngoyo ya Pi, apa namanya? Ngoyo-ngoyo itu bersusah payah hanya untuk mencari dunia. Rugi. Ngoyo-ngoyo mondok hanya ingin dapat piala. Rugi. Nanti bawa ke akhirat semua pahalanya itu, enggak usah itu. Ya. Rugi. Kemudian arah pembahasan yang kedua adalah tentang i'rab kedudukan masing-masing kata, di mana sabda beliau innamal a'malu binniyat adalah sebagai mubtada dan khobarnya. Dengan rincian sebagai berikut. Kata al-a'malu sebagai mubtada dan niat sebagai khobar. Kemudian sabda beliau wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hal ini pun sama seperti di atas, hanya saja khobarnya didahulukan dari mubtada. Di mana mubtadanya adalah kata manawa, terletak di akhir kalimat. Kalimat wa rasulihi, Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi adalah kalimat syarat. Kalimat syarat dan jawabnya. Ada syaratnya, ada jawabnya. Maka alat kata yang menunjukkan syarat itu adalah kata man. Barang siapa. Faman kanat. Barang siapa. Berhijrahnya karena apa? Sedangkan perbuatan katanya fi'lus syarat ialah kata kanat, dan sebagai jawab syaratnya adalah kata kalimat fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dan kemudian beliau mensyarah lagi, membagi lagi dari hadis itu macam-macam niat. Macam-macam perbuatan ya. Macam-macam perbuatan yang di dalamnya nanti ada kaitannya dengan niat. Adapun keterangan tentang makna kata-kata yang ada dalam hadis ini adalah kata al-a'mal adalah bentuk jamak dari kata amalun, perbuatan. Al-a'mal itu jamak dari kata amalun yang artinya perbuatan. Ini. Kalau dibilang perbuatan, Pak Santri, perhatikan. Ada berapa perbuatan? Ini syarah lagi. Abi uraikan lebih lengkap lagi. Perbuatan apa? Hati. Perbuatan apa? Lisan. Dan perbuatan anggota badan. Tulis. Jadi antum kalau dimaksud perbuatan dalam agama ini, yang perbuatan itu dalam bahasa Arabnya amal. Karena juga Abi bilang ada amalan hati, amalan lisan, anggota badan. Bisa kasih contoh? Amalan hati apa? Perbuatan hati apa? Niat. Apa namanya? Ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ya, ridho, iri, ya, tapi amalan hati yang tercela, hasad, yang jelek-jelek juga itu kerjaan amalan itu di hati. Jadi yang beribadah sebagaimana definisi iman, hati, lisan dan perbuatan. Itu baru imannya menjadi sempurna, kamil. Amalan lisan apa juga? Amalan lisan. Mengucapkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar,
berdakwah dari nasihat, tawasobil hak wa tawasobi sober. Sabar, jangan berantem sama Rizky, serat. Tawasobi sober. Ya, memaafkan itu bukan berarti kalah, mengalah bukan berarti kalah. Iya. Untuk apa namanya? Supaya orang tidak jadi berbuat aniaya ya, pukul memukul ya dosa kan begitu. Omongan kita ini amalan lisan. Ya. Supaya nggak maling dondong ya. Perut tujuannya. Udah gitu perutnya diisi yang haram gitu. Harga dirinya Torik Pasai cuma seharga dondong sebiji. Hah? Bisa loh mengorbankan keimanan ditukar dengan dondong. Makom apa antum? Derajat apa? Siap, hewan apa yang tukang maling nggak makan-makan? Sapi, kambing ya, makan monyet, semua diambil nih. Maka manusia itu kalau nggak punya ilmu derajatnya turun kepada derajat binatang. Betul, Anirik. Harga dirimu itu nggak ada lagi. Setelah terjadi perbuatan itu, kalaupun tidak ketahuan, kamu akan tidak dihargai. Antum kalau pengen disegani, dihargai oleh orang, bahkan orang lebih tua, jujur. Berbuat yang jujur. Ya tidak mencuri. Ya kan? Sekali bohong, hanya waktu cepat atau lambat, Allah akan membuka aib itu. Rendah serendah-rendahnya apa namanya? Harga diri itu menjadi hilang. Kewibawaan menjadi lenyap. Baik. Kemudian amalan anggota badan apa tadi? Apa anggota badan itu? Bentuknya. Ya kita sholat butuh apa? Butuh kaki, butuh tangan. Wudu pakai anggota badan. Bekerja butuh tangan, butuh tenaga. Seluruh badan ini yang digunakan untuk ketaatan berarti amalan anggota badan. Apalagi ibadah secara khusus haji ya. Haji itu ibadah badan itu, jelas. Sholat, ya kan? Kalau sakit nggak bisa. Puasa juga anggota badan, perutnya tahan. Ada berapa sah amal perbuatan? Dibagi berapa? Nah, kan asbun kan? Rik, amal perbuatan bagi berapa? Nah, dulu amal perbuatan bagi berapa? Hah? Lama apa jawabnya? Bro, amal perbuatan terbagi menjadi berapa? Aduh. Juga amal perbuatan terbagi menjadi inilah dunia ini. Kayaknya kelibur. Berapa, Bang? Berapa, Din? Sebut dan contohnya. Amal perbuatan hati, contohnya? Ya, terus? Apa lagi? Banyaklah sabar. Di mana sabar di hati, amalan hati. Baik, yang kedua amalan apa? Misalnya apa? Menjawab pertanyaan amal soleh nggak? Dalam belajar butuh mulut ya. Amalanmu lisan apa mulutnya. Semua yang pakai lisan yang bernilai ketaatan. Jadi banyak. Satu lagi amalan apa? Contohnya? Iya. Seluruh
Ya puasa juga pakai badan, wudu juga pakai badan. Semua pakai badan yang amalan-amalan yang harus pakai badan itu amalan anggota badan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.